Kiprah Jati. Galang rambut anarki anakku, tepatlah besar matahariku, menangis yang keras janganlah ragu, tunjuklah congkaknya demi buah hatiku, doa kami di nadimu. Terima kasih. Ayo tepuk tangannya mana? Ayo. Para penonton Dharma TV yang kami muliakan, salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Kiprah Jati setiap hari Minggu sore ini. Dan kita saat ini masih berada di tengah-tengah Kota Malang. Memang Kota Malang itu adalah kota pendidikan, kota pariwisata, dan kota industri. Jadi kalau kita melangkah dari kampus ke kampus, memang inilah yang namanya kota pendidikan Kota Malang. Dan tepatnya kita berada di salah satu SMK. SMK ini memberi nama dirinya begitu amat mulia dan amat bagus. Namanya adalah SMK Pratnya Paramita. Ya, adik-adik tahu pada siapa itu? Kampus harus masuk ke darah dagingnya. Nama itu tidak sembarangan. Pratnya Paramita adalah julukan seorang wanita yang rahimnya, indung telurnya menjadi raja-raja besar di negeri Nusantara ini yang sekarang namanya Indonesia. Yang melahirkan raja-raja Majapahit, raja-raja Singosari. Beliau adalah Sang Ken Dedes, ya. Ya, itu neneknya, anak-anak semuanya harus bangga. Dia tidak seperti yang diutarakan di sejarah-sejarah yang ditulis oleh penjajah. Beliau adalah wanita suci. Patungnya Pratnya Paramita pada kira-kira ratusan tahun yang lalu dibawa ke negeri Belanda. Pada tahun 1995 patung itu diminta kembali pulang ke Pulau Jawa. Pada waktu patung itu dibawa pulang ke sini, wanita-wanita seluruh Eropa termasuk Perancis, Belanda, Inggris, Swedia, dan lain sebagainya, semua meneteskan air mata. Jadi patung itu di sana begitu amat dihargai karena simbol seorang wanita suci yang menggetarkan dunia, yang anak-anaknya mampu menjadi raja-raja yang besar melindungi bangsa di negeri ini. Ayo tepuk tangan untuk Pratnya Paramita. Oleh karena itu, adik-adik yang sekolah di sini harus betul-betul entah laki, entah perempuan, keluar harus ada nilai plus. Kalau misalnya D3 atau D3 ya D3 plus, S1 plus misalnya. Jadi plus artinya ada suatu karakter sesuai dengan keilmuannya. Tidak sekedar tertulis di dalam kertas, mempunyai ijazah, tapi keluar tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, keluarga besar SMK adik-adik ini hari ini akan membuat judul Membudayakan Kemandirian. Nah, masa kita kalah sama binatang, sama ayam ya? Tidak boleh. Ayam itu ya sekedar cerita aja, tapi direnungkan ini. Di pendidikan formal tidak ada. Tapi kita boleh meniru perilaku binatang asal itu baik. Ya, ayam kalau bertelur diengkremi sama induknya 21 hari tidak makan. Coba, ayo kuat Banda. 31 hari wanita tidak makan. Ayam kuat. Kenapa tidak makan? Supaya tubuhnya panas, ya. Supaya telurnya gampang menetas menjadi benih.
Begitu telur menetas, ini pelajaran adik-adik ya. Dicarikan makanan sama induknya, dilindungi. Kalau ada yang datang, dia kabruk, dia tendang musuh itu. Pokoknya anaknya harus selamat. Tetapi begitu dewasa, kira-kira sudah lulus SMP, menginjak ke SMA, sampai anak itu mendekati, kabruk, ditendang sama induknya, ceder. Gak pantas masa manusia mencari loloan terus. Harus mandiri. Itu contoh binatang saja seperti itu. Oleh karena itu, negeri kita ini negeri kaya. Tidak boleh kita miskin, harus kaya raya. 40% kekayaan dunia di Indonesia. Pratnya Paramita SMK ini sekarang ini memberi peluang kepada adik-adik, dibuka secara terbuka supaya adik-adik menjadi lulusan dari ini ada nilai plus yang bisa mandiri. Ya. Terima kasih. Dan ini ada berita baik, Pak Bupati, Pak Rendra, itu akan membuka museum besar di daerah Kecamatan Singosari. Museum ini akan menyimpan benda-benda peninggalan Singasari. Dengan dibukanya museum ini nanti, Singosari yang terkenal seluruh dunia, mudah-mudahan dolarnya, yuannya, euronya, ya, rupiahnya berbondong-bondong datang ke sini. Itu merupakan salah satu kemandirian dan kesejahteraan juga. Nah, hari ini anak-anak akan memulai membuka tentang membudayakan kemandirian ini yang akan disampaikan oleh beliau Bapak John Nada Firmana, Kepala Sekolah SMK Pratnya Paramita. Beliau ada di sini. Dan yang kedua adalah Bapak Dr. Andes Suhada, adalah guru khusus tentang perhotelan. Beliau ada di sana ya. Tepuk tangan. Monggo kami persilakan Bapak John dulu menyampaikan yang perlu monggo. Sangat menarik tema yang kita angkat pada siang hari ini dalam membudayakan kemandirian. Permasalahannya, apakah perlu kemandirian? Apakah penting bagi kita mandiri itu? Kalau kita melihat permasalahan itu, maka kita tahu bahwa bangsa yang besar itu adalah ketika bangsa itu mempunyai kemandirian, mempunyai sikap, mempunyai jiwa, mempunyai karakter yang tidak tergantung kepada siapapun. Oleh karena itu, Kiprah Jati pada hari ini mengangkat tema membudayakan kemandirian sangat tepat dengan kondisi bangsa Indonesia sekarang ini, di mana kita tahu ada kekurangan dalam hal kemandirian. Termasuk contoh konkret adalah dalam hal makanan pokok kita, Mas Hadi. Kita sangat menyukai tempe, sepele aja tempe, tapi kita tidak mandiri untuk membuat tempe. Tempe itu kenyataan kita harus mengimpor banyak kedelai dari Amerika. Padahal semua bangsa Indonesia, semua rakyat Indonesia menyukai tempe. Tapi kenyataan kita tidak mampu membuat tempe sendiri tanpa ada bahan dari luar. Oleh karena itu, dalam konteks ini, maka sangat tepat kalau kita bicara soal mandiri, terutama sekali adalah bagi anak-anak kita ini, harus dikenalkan arti jiwa mandiri. Menghadapi 2015 AFTA, ASEAN Free Trade Area, ketika anak-anak harus bersaing dengan masalah tenaga kerja luar, maka ketika nanti adalah lulusan-lulusan tenaga kerja tidak mandiri, kita akan lemah sekali dan kita akan menjadi bangsa yang selalu diperbudak oleh bangsa lain. Mungkin itu sekitar pengantar dari saya, Mas Jati. Ya, terima kasih, terima kasih. Beliau mengatakan kita akan menjadi besar kalau sejak awal sudah ada jiwa kemandirian. Kemandirian itu sudah barang tentu tidak ketergantungan
Yang namanya ilmu itu untuk supaya cerdas. Kalau sudah cerdas supaya hidup itu bisa bahagia. Intinya ke sana. Antara lain tentang apakah sebenarnya kemandirian dalam perhotelan misalnya. Ya ini mungkin beliau akan menyampaikan. Monggo. Terima kasih. Saya sangat bangga dan saya support apa tadi kata kepala sekolah kita Pak Jonada. Betul, memang tempe kita harus ciptakan sendiri. Nah, kita bicara di lingkungan hotel. Tepat sekali, tidak salah. Kita ciptakan anak-anak sekalian, kita untuk mandiri. Kenapa harus jadi PNS? Kita ciptakan sesuai dengan mutu Pratnya Paramita. Betul, tidak keliru Pak. Sikap mandiri sudah kita tanamkan mulai semip ini ada. Jadi anak-anak kita siapkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Bahkan kelas 1 sudah bisa bekerja untuk mengumpulkan uang. Jadi mereka tidak harus mencari pekerjaan. Itu dari saya support sekali. Terima kasih untuk demikian. Terima kasih. Iya, terima kasih. Memang beliau itu benar ya, dalam situasi ekonomi seperti ini. Satu, kita harus mengingat perekonomian tuh umumnya kan pakai modal, umumnya pakai kapital. Tetapi dengan jasa, dengan kemampuan keahlian, dengan kepercayaan diri terhadap keahlian khusus, itu jasa juga akan mendatangkan duit, intinya ke sana. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang perlu kita buka terus tentang membudayakan kemandirian ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Senyummu tetap mengikuti. Ya, terima kasih. Dan anak-anak semuanya yang kami cintai, ini kelihatannya perlu ya sekali tempo kita ada laporan langsung, artinya berita langsung. Sebenarnya bagaimanakah tetangga-tetangga kita, ya Malaysia, ya Brunei Darussalam, ya Pakistan, ya Thailand. Nah, kebetulan hari ini ada seorang sahabat saya yang menjadi guru keliling. Guru itu adalah guru silat, karena silat ini adalah asli dari negeri kita yang namanya Indonesia. Jadi kalau beliau akan menyampaikan pengalamannya, kira-kira remaja-remaja di sana itu apa seperti sini. Pulang sekolah, di sekolah SMS-an, pulang SMS-an, tidur SMS-an. Kira-kira apa seperti itu, bagaimana? Mengingat sekarang zaman itu sudah modern dan maju. Ini namanya Pak Bandono, monggo kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rahayu. Perlu saya sampaikan bahwasanya pemuda-pemudi di sana pun sama dengan kita. Cuman kelebihannya di sana biasanya disupport oleh negara. Artinya sekolah dan lain-lainnya itu dibiayai oleh negara. Sehingga dia kalau namanya belajar, betul-betul belajar. Kalau nilainya minus, kurang, akhirnya dia tidak dibiayai oleh negara. Lah kalau di Indonesia yang saya banggakan bahwasanya kita ini belajar dengan biaya kita sendiri. Kemandirian itu masih ada di Indonesia. Hanya
pengaruh-pengaruh yang lain-lain itu yang kadang-kadang merusak kita. Ini perlu diketahui bahwa saya melatih silat di Laos itu hanya 2 bulan. Pertandingan 59 negara, Laos itu dapat 2 emas, 3 perak, 8 perunggu. Sedangkan Indonesia TC-nya 1,5 tahun. Di mana kekurangannya? Kekurangannya sekarang ini apa? Kita kurang sungguh-sungguh dalam mengemban seni bela diri pencak silat, sehingga banyak dipengaruhi oleh bela diri lainnya. Dan yang kedua, adik-adik kalau di sana di Malaysia atau di Iran itu kalau sudah sarjana atau kalau lulus itu langsung dibiayai oleh negara. Mau kemana? Nah itu kadang-kadang rasa mandirinya tidak ada. Tapi kalau di Indonesia berusaha bagaimana kita bisa menjadi orang. Kadang-kadang saya juga sedih, Indonesia yang kemari Palo Cinawi ini kok cari makannya susah. Banyak penjabat-penjabat yang hanya memikirkan diri dia sendiri. Ada pepatah dari orang tua, habis mandi, ya, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi ini membersihkan diri kita dari segala penyakit hati dan lain-lainnya. Ya, tidak lupa gosok gigi. Kalau gigi kita bersih, kita bicara yang baik, berpikir yang baik, berbuat yang baik. Tidak lupa membantu ibu, karena orang tua kita lah, kita keluar dari rahim orang tua, harus mengabdi kepada ibu. Terus habis itu membantu ibu. Tidak lupa mau menggosok ya, bangun tidur terus mandi, dapat ibu, habis ibu, tolong ibu. Jadi kita harus menolong, membersihkan diri kita. Tempat tidur itu kita bersihkan, membersihkan diri kita dari segala gangguan apapun, apalagi dalam era globalisasi ini, narkoba sudah bermacam-macam, melalui dari TK, SMP, SMA, SD dan lain-lainnya. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, kelihatannya di negeri ini tidak seorang pun yang bebas untuk mengharapkan bagaimana hidup kita di negeri yang namanya Indonesia itu. Di luar negeri kelihatannya anak-anak sudah diberi peluang, sudah ada rel menuju dalam satu stasiun yang disiapkan oleh pemerintah atau negara itu. Dan seyogianya memang harus demikian. Tetapi di negeri ini kelihatannya para pengemban politik yang namanya negarawan mungkin harus berpikir kembali, kenapa negeri yang kaya raya, negeri yang ilmunya begitu amat tinggi dari ribuan tahun yang lalu sekarang seakan-akan tidak berdaya, sampai garam saja import, delay import, kebutuhan 9 bahan pokok di tanah yang subur ini kita selalu menunggu dari luar untuk perut kita. Di mana letak kesalahannya? Mudah-mudahan negarawan-negarawan segera ingat akan kewajiban yang mulia melindungi, mengayomi, dan mensejahterakan rakyat sebagai pemilik negara yang namanya Republik Indonesia. Nah, sekarang adik-adik silakan bicara. Apa yang mau diusulkan, apa yang mau dibicarakan? Ayo, harus ada tokoh di sini, aspirasi pikiran. Ayo, siapa dulu? Ya, ayo, monggo. Apa saja boleh. Pikiran adik-adik apa sampai detik ini tentang kemandirian? Apa belum mengerti mandiri itu sebenarnya dimulai dari bagaimana misalnya? Ayo, siapa? Siapa? Ayo dek. Siapa? Ayo, ngomong, ayo. Gak ada. Ini jurusan apa ini? Jurusan teknik.
Kalau jurusan teknik memang biasanya itu fokus pikiran ke eksak ya, yang konkret-konkret dan tidak usah diomongin. Tapi meskipun jurusan teknik itu kalau menjadi sosialis dan politikus besar, Bung Karno itu seorang insinyur. Bung Karno itu dalam pelajarannya nilainya tidak istimewa, tetapi dalam getaran pikirannya Bung Karno menggebrak dunia supaya dunia itu betul-betul dalam hidup kedamaian dan keindahan. Nah, kita sekarang kembali ke beliau aja. Sebenarnya kalau kita bicara masalah membudayakan kemandirian, Pak, ini seyogianya itu dimulai dari apa? Sisi apa? Monggo. Menurut pendapat saya, masalah kemandirian itu harus dimulai dari sikap kita, dari personal, dari jiwa kita. Jadi kita jangan mengharapkan bahwa orang lain akan memberi kesempatan atau pihak lain akan memberi kesempatan kita untuk bisa mengembangkan diri kita sendiri. Tapi harus ada dari dalam diri jiwa kita sendiri untuk mau berdiri di atas kaki sendiri. Istilahnya Bung Karno berdikari. Itu yang terpenting. Tapi saya melihat dalam perkembangannya berkaitan dengan masalah kependidikan, Mas Jati. Jadi kalau kita melihat kurikulum yang baru, kurikulum 2013, itu sangat menekankan pada tumbuhnya sikap kemandirian siswa. Jadi saya melihat Kementerian Pendidikan Nasional juga sudah cukup responsif terhadap masalah ini. Dalam kurikulum yang baru, kurikulum 2013 ditekankan guru itu hanya menjadi fasilitator. Guru hanya bagaimana dia bisa menciptakan siswa menimbulkan rasa ingin tahu, kemudian menimbulkan guru bisa menjadi motivator, menimbulkan rasa motivasi siswa untuk lebih tahu, untuk kemudian belajar dan sebagainya. Itu penekanan pada kurikulum 2013. Sehingga insya Allah kalau kurikulum 2013 ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan, itu bangsa ini dalam beberapa tahun yang akan datang, generasi muda kita itu mungkin tercipta menjadi generasi-generasi yang lebih mandiri. Permasalahannya bahwa kurikulum 2013 itu tidak pada semua sekolah, hanya istilahnya ada sekolah sasaran. Kalau kita melihat dari SD sampai dengan SMP, SMA, SMK di seluruh Indonesia, mungkin ada ratusan ribu sekolah. Nah, sekolah sasaran ini yang diberi kesempatan untuk melakukan pelaksanaan kurikulum 2013 hanya sekitar 6.000 berapa. Nah, tentunya mungkin ini berkaitan dengan anggaran atau itu mungkinlah beliau-beliau para politikus negarawan yang katanya itu yang membijakan. Tapi embrio ini bagus. Mudah-mudahan bukan hanya sekolah sasaran, tapi semua harus ada political will, dan saya yakin kalau 20% APBN itu diarahkan ke pendidikan, kemudian kurikulum 2013 ini bisa dilaksanakan semua, insya Allah akan ada kemenangan bagi generasi muda kita. Yang tentunya pada saatnya anak-anak kita nanti ketika menjadi pemimpin bangsa, benar-benar akan menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang mandiri. Itu mungkin dari saya, Mas Adi. Iya, terima kasih. Nah, ini adik-adik meskipun masih dalam taraf mencari pendidikan, belajar, harus paham ya, karena sebenarnya kalau sudah masuk ke tingkat sekolah menengah atas ya, apapun bunyinya, entah SMA atau SMK, itu sudah masuk ranah kedewasaan. Nah, jadi dewasa pikiran itu tidak harus menunggu. Biasanya tergantung dari kita itu terjebak pada oleh teknologi. Teknologi itu penting ya. Sekarang adik-adik membeli HP dengan 200 ribu rupiah. Pasti memilih yang lebih lengkap, yang smart misalnya, yang macam-macam, yang megapikselnya tinggi. Pasti seperti itu. Tapi begitu memilih HP, waktu kita tersita oleh teknologi, itulah kebodohan.
Itulah awal dari suatu kehancuran. Nah, para penonton Dharma TV yang kami muliakan, kelihatannya memang negeri ini masih perlu untuk kita bangkitkan ke semangat untuk kemandirian. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Sanggupkah kau menanti, sanggupkah kau memberi seberkas cahaya. Engkau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berpijar, sanggupkah kau menyengat seiangku, tersentuh sebuah bencana dari surakannya kota, terlihat burung wajah di bumi, terdengar langkah hewan bernyanyi. Ya, terima kasih. Terima kasih para penonton Dharma TV yang kami muliakan. Hari ini kita dihibur oleh adik-adik home band di sini, band dari SMK di sini yang begitu amat indah suaranya dan petian-petian gitarnya juga begitu menawan buat kita semuanya. Nah, para penonton Dharma TV yang kami muliakan, memang hidup tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi sebenarnya juga tidak sulit kalau kita paham tentang hidup dan kehidupan itu. Tidak ada jeleknya kita sekali tempo mendengarkan salah seorang tokoh wanita yang akhir-akhir ini bergerak di bidang sosial kewanitaan, khususnya dalam kemandirian ibu-ibu rumah tangga. Monggo kami persilahkan Bu Iin, monggo untuk maju. Selamat sore untuk adik-adik semua. Saya di sini terus terang sangat bangga sekali. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Mendengar namanya saja Pratnya Paramita, di mana saya sangat mengagumi seorang putri Kendedes yang begitu sempurna, suci sebagai wanita, melahirkan para raja-raja besar di Indonesia ini. Saya cuman ingin menanggapi untuk adik-adik, karena di dunia itu di luar ini besar sekali untuk saingan kita bersaing di kemudian harinya. Persaingan kita sangat ketat gitu Pak Jati. Jadi saya mohon kepada adik-adik ini, kesempatan itu tidak akan pernah datang dua kali. Kita sebagai generasi penerus bangsa, janganlah rapuh. Dan kita harus mempunyai semboyan atau prinsip hidup yang kuat untuk menyongsong masa depan kita masing-masing, karena masa depan adik-adik semua adalah di tangan adik-adik semua. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita akan maju untuk ke depannya? Contoh para bapak-bapak yang di depan kita ataupun sebagai sesepuh kami, Pak Jati Kusumo, yang mana selama ini selalu setia dalam kiprah jatinya, membimbing kita semua, pengetahuan-pengetahuannya, saya pun masih belajar oleh beliau. Dan terima kasih juga kepada Dharma TV yang selalu setia mengikuti kiprah Jati. Juga terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton Dharma TV yang kami muliakan, kelihatannya di samping formal atau informal, langsung atau tidak langsung, mungkin karena Malang Kota Pendidikan ini, jadi dunia pendidikan sudah begitu membudaya dalam darah daging subjeknya, yaitu yang mendirikan sekolahan, bapak-bapak dan ibu gurunya, karyawan-karyawannya. Oleh karena itu hari ini kita istimewa juga di Pratnya Paramita ini. Ketamuan salah seorang kepala sekolah dari Salahuddin II. Beliau juga hadir di sini, Bapak Romelan. Ini tidak ada jeleknya kalau kita mohon untuk
menyampaikan sesuatu tentang bagaimana kemandirian, kemajuan, dan monggo kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang dan semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Yang terhormat Bapak John selaku leader di SMK Pratnya Paramita. Terus terang kami juga selaku pelaku di bidang dunia pendidikan sangat memberikan appreciate yang sangat tinggi kepada SMK Pratnya Paramita yang telah bekerja sama dengan Dhamma TV dalam rangka Kiprah Jati Sambung Rasa dengan tema pokok adalah membudayakan kemandirian. Hal kemandirian adalah hal yang tidak asing lagi sebenarnya di dunia vokasi, dunia kejuruan, karena memang SMK, sekolah kejuruan, ini setidaknya memang disiapkan generasi tunas bangsa, peserta didik, ini memiliki 3 kompetensi utama, yang itu tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah level yang lain. 3 utama itu adalah, yang pertama adalah job skill. Yang kedua adalah skill di bidang budidaya dalam pengertian kemandirian di bidang ilmu pengetahuannya. Kemudian yang kedua adalah kemandirian di bidang mereka rencananya bisa membuka usaha secara mandiri. Sehingga benar-benar kemandirian tidak hanya menjadi karyawan harapannya, tetapi bisa membuka usaha secara mandiri di samping memiliki skill di bidang kepribadian. Sehingga sangat tepat jika SMK Pratnya Paramita ini menggelar acara dengan tajuk membudayakan kemandirian. Untuk itu tepuk tangan untuk SMK Pratnya Paramita. Terima kasih dan semangat pagi. Pagi. Ya, ternyata sekolah kejuruan ini sebenarnya sangat diharapkan adik-adik. Nah, sekarang kita ngambil contoh ya. Orang yang otaknya hidup itu tidak mungkin tidak bisa makan. Bahkan ya, orang yang terkaya di dunia itu yang namanya Bill Gates yang akhir-akhir ini membuat salah satu modem-modem dan kegiatan-kegiatan dunia baru. Itu karena kreativitasnya. Sekarang kita ambil contoh kecil aja. Ini misalnya kayu ya. Misalnya kayu, entah kayu waru, entah kayu jati segede ini. Lalu ini ada di jalan ya. Ada anak lulusan TK lewat, tidak pernah mikir. Ya. Lalu ada anak SD lewat, kayu, gitu. Sudah tahu kalau kayu. Lalu SMP lewat, wah diambil. Mungkin bisa untuk dibawa pulang untuk main-main di rumah. Entah untuk engklek, entah untuk apa, itu SMP. Lalu sekarang SMA lewat, diambil. Lalu dia berpikir di rumah, ini rumah saya pintunya kan sering jeder gitu. Kalau ini saya potong sedikit, lalu untuk ganjel pintu sudah lumayan, tidak jeder-jeder. Karena di rumah butuh ganjal itu. Begitu orang usil ya, orang Jepang, petani semua pada umumnya ya, pulang dari sawah masuk rumah tidak nganggur, tidak main SMS-an terus-menerus. Telepon hanya digunakan kalau penting. Begitu punya alat, orang itu harus lebih terengginas, lebih cerdas, lebih komunikatif dan lebih familiar. Ngerti akan yang penting dan yang tidak. Begitu pulang dari rumah ketahuan orang ini diukir, ya, diukir. Kalau ukirannya kasar, mungkin laku sekitar 10.000. Ada yang memperhalus lagi, mungkin bisa 50.000. Tetapi kalau maestro, kayu yang tadi 5.000 tidak laku, diukir sedemikian bagus, bisa jutaan rupiah. Inilah pikiran.
kreativitas dan tidak tergantung dari kita memanfaatkan dari menit per menit, dari detik per detik. Kita itu kekuatannya ada di pikiran. Kalau pikiran kita, bolehlah adik-adik harus seneng-seneng ya, jangan susah kayak orang tua-tua. Jangan zaman revolusi itu susah semua. Anak cucu harus bahagia. Tetapi di tengah-tengah 24 jam, sekian jam untuk tidur, sekian jam untuk belajar, sekian jam untuk bergaul supaya senang hatinya. Karena kegembiraan itu awal dari kesehatan. Ya kesehatan rohani, ya kesehatan pikiran. Jadi sekali lagi saya contohkan kayu sebesar ini. Bagi orang yang pikirannya tumpul mungkin tidak pernah dilirik. Tetapi bagi orang yang pikirannya cerdas, dia ukir dengan bagus dengan nilai bisa laku jutaan rupiah. Silakan mampir sekali tempo ke rumah saya ya, di sana kumpulan macam-macam karya seni. Ada yang segini nilainya sampai jutaan karena menghargai nilai seninya. Belum kreativitas yang lainnya ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya memang sangat menarik sekali kita bedah tentang kemandirian, membudayakan kemandirian ini. Oleh karena itu, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Langkah kakimu terhenti di depan halaman sebuah jawatan. Ya, terima kasih. Ya, kelihatannya ada anak-anak yang mau bertanya. Siapa? Di situ? Ya, oke, silakan. Berdiri. Namanya siapa? Ayo, tepuk tangan. Nama saya Anissa dari 2AP1. Bagaimana agar kami, murid SMK Pratnya, bisa selalu mandiri ketika kami sudah lulus kelak? Karena saat ini kami selalu dibimbing untuk mandiri. Tapi ketika Bapak Ibu Guru tidak mendampingi kami harus bagaimana? Asik. Maaf, udah dengar ya. Sampun ya, terima kasih. Ya gitu dong. Sri Kandi namanya. Tadi ada di sana, ya. Saya Hilda Muhajir Bustami. Saya dari kelas 10 jurusan perhotelan. Yang saya mau tanyakan, apakah dengan kita casual di hotel sudah dikatakan mandiri? Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekaligus saya pengen bertanya ini kepada beliau, Bapak Pak Sada tadi dari perhotelan ya. Anak saya yang nomor 3 itu lulusan perhotelan dari Jakarta sana. Suatu saat hidup di daerah di tengah-tengah kota yang gede nggak gede, kecil nggak kecil. Padahal karya dari sekolah itu istimewa. Kalau mungkin kalau kelas menu gitu ya, kelas nomor wahid lah, pinter lagi. Tapi kadang-kadang terbentur masalah publik yang tidak terjangkau untuk rasa dan harga seperti itu. Mungkin ada solusi gambaran, monggo kami persilakan Panjenengan Rumiyin. Suatu pertanyaan yang bagus sekali dan usahanya saya acungi jempol.
memang betul. Ketika kita membuat suatu produk, ketika kita tidak bisa menjangkau dunia luar, kita terisolir, nah kita harus cerdas alias smart. Nah kita harus menjemput bola. Jangan kita sudah menciptakan satu produk, bagus, kualitasnya oke, tapi ini tidak bisa keluar, kan percuma. Nah, solusi dari saya, kita harus pergi ke luar kota, kita jemput ke hotel-hotel yang kita, tapi yang jelas produk yang kita buat bisa bersaing. Nah, dengan demikian dunia luar bisa, apalagi sekarang sudah modern, kita sudah bisa Android dari rumah, seperti di TV sudah bisa internetan, kita jual lewat media maya itu. Nah sehingga dunia luar bisa mengerti bahwa kita punya produk. Jadi jangan khawatir, tidak harus punya toko di luar, harus. Yang penting yang kita ciptakan itu betul-betul kualitas. Nah untuk langkah berikutnya kita gunakan fasilitas yang ada dan gunakan istilah jemput bola. Ke hotel, ke toko-toko yang besar, restoran yang menjual kue-kue itu Pak. Saya rasa itu tujuan yang paling baik, jemput bola. Dan untuk keluar kita gunakan teknologi yang kita punya sekarang. Kita bisa dari rumah, kita tidak usah capek-capek kita jalan. Kita gunakan dunia maya. Kita cukup SMS-an dari rumah, orang pembeli yang jelas kue kita, produk kita bisa bersaing. Itu saja. Terima kasih. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Monggo-monggo. Beliau nambahin. Sekedar tambahan untuk juga melengkapi pertanyaan dari anak kita yang kelas 10 dan kelas 11 tadi. Apakah casual menciptakan kemandirian? Bahwa casual merupakan bagian dari latihan kemandirian. Kita paham betul, kalian saat ini belum bisa dikatakan mandiri penuh. Tapi pendidikan yang ada kalian terima itu adalah dalam rangka untuk menciptakan kalian mandiri. Kalian casual, artinya kalian kemudian diterjunkan di tempat industri. Kalian itu adalah mulai latihan. Tanpa didampingi guru, kalian di industri, kalian mulai ngerti tanggung jawab, disiplin yang berhubungan dengan pihak luar. Di situ kalian mulai latihan istilah mandiri. Demikian juga tadi pertanyaan, bagaimana Pak kalau setelah kami keluar nanti nggak ada guru, apakah bisa? Kami bisa tetap mandiri? Bisa. Kenapa? Karena kalian di sekolah adalah selalu latihan kemandirian. Ada pelajaran kewirausahaan. Kalian kenal casual, kalian kenal praktek kerja industri, itu adalah dalam rangka kalian mencetak menjadi manusia mandiri. Kalian ada tugas akhir. Sehingga ketika kalian sudah lulus, insya Allah kalian sudah tidak akan pernah membutuhkan gurumu lagi untuk menghadapi tantangan hidup. Sehingga pas tema kita membudayakan kemandirian, membudayakan artinya itu adalah melakukan perbuatan secara rutin, kebiasaan-kebiasaan yang baik, terstruktur, terlembaga sehingga menjadi budaya. Sehingga tema ini sangat pas, saya yakin kalian nanti setelah lulus insya Allah kalian menjadi anak-anak manusia yang mandiri. Ya, terima kasih. Nah, yang disampaikan beliau berdua itu tadi merupakan inti dasar kehidupan yang harus kita lakukan. Beliau Pak John juga mengutarakan kemandirian. Coba ya, ini Pak Jati mulai kecil sampai sekarang cucu saya itu 6. Tapi tempat tidur begitu saya bangun mesti saya rapikan sendiri. Meskipun ada Bu Jati, dulu ada anak-anak, enggak pernah saya menyuruh anak saya untuk membenahi. Ini adalah melatih diri. Apa yang dipakai oleh dirinya, diurusi oleh dirinya supaya indah, supaya baik. Seperti itu ya. Nah, ini juga salah satu cara untuk percaya diri. Kelihatannya itu sepele,
Tapi kalau yang sudah dipakai sendiri, tidak terawat dengan baik, tidak dipelihara dengan baik, itu awal dari kekeliruan kita untuk tidak bisa melawan hidup yang semakin keras, rebut, dan penuh dengan keberanian yang maksimal. Inilah adik-adik semuanya, dan saya pikir saya senang sekali di Pratnya Paramita, kelihatan adik-adik, bapak-bapak guru dan keluarga besar sini semua ceria-ceria. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, akhirnya terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa Dhamma TV selalu damai di hati dan Kiprah Jati selalu tampil tiap hari Minggu. Sudah barang tentu, dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih, matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih ya. Terima kasih. Tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Alang-alang pagar rumah kita, tanya anyelir tanpa melatih.